Nah, untuk komponen 6 terkait dengan pengelolaan perpustakaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan anggaran perpustakaan. Nah, ini juga sama untuk semua jenis perpustakaan itu ada dan standar minimalnya itu sama, memiliki anggaran tetap dengan tingkat kenaikan rata per tahunnya 5%. Nah, untuk pertanyaannya adalah perpustakaan memiliki anggaran rutin dana pengembangan yang memadai, dialokasikan secara proporsional dan dikelola secara akuntabel untuk mendukung operasional, layanan, pengembangan koleksi, sumber daya manusia, dan juga teknologi informasi, khususnya untuk di perpustakaan tersebut. Nah, sebetulnya yang namanya anggaran partisipasi ini atau anggaran perpustakaan ini tidak hanya bersumber dari satu satu saja gitu ya, atau bersumber dari perguruan tinggi itu saja. Tetapi yang namanya anggaran itu bisa berasal dari beberapa pihak. Misalkan tadi dari lembaga induknya, kemudian juga ada anggaran partisipasi masyarakatnya, atau mungkin CSR dan sebagainya. Nah, yang namanya anggaran nanti silakan diakumulasikan saja di setiap tahunnya karena memang meskipun di pertanyaan itu tidak menyampaikan berapa tahun terakhir, tetapi karena pilihan jawabannya itu adalah rata per tahun, otomatis kita membutuhkan angka atau anggaran itu tidak hanya di tahun ini saja, tetapi di tahun-tahun sebelumnya juga, karena kita akan melihat pembanding antara tahun, misalkan kalau kita membuat bukti fisik tahun 2024, 2025, 2026. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita nanti akan melihat, oh ternyata anggaran di 2024 sekian, kemudian oh ada peningkatan meskipun tidak besar gitu ya. Itu ada peningkatannya di tahun 2025, kemudian di 2026 ada peningkatan yang lumayan signifikan misalkan. Nah, itu nanti akan terlihat dari anggaran eh, per tahunnya gitu. Jadi, teman-teman nanti harus menyiapkan untuk anggaran di minimal 3 tahun terakhir lah. Itu sudah harus ada. Nah, nanti untuk bukti fisiknya berupa dokumen rencana kerja anggaran atau bisa jadi mungkin nanti untuk alokasi-alokasi anggarannya itu diperuntukkan untuk apa gitu ya. Kalau misalkan anggaran perpustakaan itu misalkan untuk pengadaan koleksi kami tidak membeli sendiri misalkan seperti itu dan tidak masuk ke alokasi anggaran perpustakaan tapi masuknya ke alokasi anggaran akademik misalkan seperti itu ya atau mungkin yang membeli itu tidak langsung oleh oleh pengelola perpustakaan. Sebetulnya tidak masalah untuk siapa yang mengadakan atau siapa yang mendapatkan alokasi anggarannya tidak masalah, tetapi secara peruntukan itu memang untuk perpustakaan terkait dengan tadi untuk koleksi, kemudian untuk layanan dan teknologi informasi atau pengembangan perpustakaannya itu boleh gitu. Silakan nanti diakumulasikan saja, tetapi memang kita sampaikan secara jelas ya bahwa anggaran-anggaran itu memang berada di alokasi-alokasi anggaran tidak hanya di perpustakaan gitu. Nanti teman-teman silakan saja siapkan untuk apa buktinya itu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing perguruan tinggi teman-teman. Kemudian alokasi anggaran tersebut karena tadi juga misalkan ada yang dari partisipasi masyarakat, otomatis nanti juga harus dibuatkan semacam tabel itu untuk mempermudah. Jadi teman-teman jangan hanya memberikan berupa RAB atau rencana anggaran belanja di tahun tersebut secara gamblang sampai dari A sampai Z gitu ya di universitas atau di perguruan tinggi tersebut tidak hanya itu ya. Itu boleh disampaikan dan eh, bagus gitu ya. Tetapi nanti teman-teman kalau bisa juga mempersiapkan salah satu tabel yang memang nanti oh ini sumbernya misalkan dari lembaga induk atau APBN gitu ya. APBN-nya berapa? Kemudian dana partisipasi masyarakatnya berapa? Kemudian mungkin dari CSR kalau ada
Misalkan dari, kan kalau di perguruan tinggi biasanya ada bantuan dari ini ya, dari BI misalkan ada seperti itu. Nah, itu juga nanti berapa, sehingga nanti bisa diakumulasikan. Dan itu nanti dibuatkan 3 tahun terakhir gitu. Jadi kita bisa melihat pembandingnya dan alokasi anggaran untuk perpustakaan itu secara keseluruhan ada berapa sih? Tidak hanya dari satu sumber, tetapi dari semua sumber gitu. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, perpustakaan memiliki situs website perpustakaan. Nah, ini pertanyaan terkait dengan kelengkapan perangkat teknologi dalam pengelolaan perpustakaan. Ini biasanya kalau untuk perguruan tinggi pasti sudah punya website sendiri gitu ya. Tidak tidak ini tidak hanya cantuman menu gitu dalam website perguruan tinggi yang hanya menyebutkan perpustakaan, tidak hanya itu. Nah, idealnya memang kita sudah punya website perpustakaan, tetapi memang itu terintegrasi dengan website perguruan tinggi atau lembaga induknya. Nah, idealnya akan jauh lebih baik seperti itu. Jadi saat kita membuka website dari perguruan tingginya, kemudian ada satu menu atau satu fitur perpustakaan, kemudian juga saat kita klik perpustakaan itu sudah masuk website yang memang lebih lengkap lagi. Nah, idealnya seperti itu. Jangan hanya menyebutkan bahwa perguruan tinggi itu dilengkapi dengan adanya perpustakaan. Jangan sampai hanya seperti itu ya. Jadi nanti untuk fitur-fitur yang ada di website perpustakaan itu silakan disesuaikan saja, tetapi setidaknya itu memang harusnya ada eh, fitur-fitur misalkan OPEC untuk penelusuran koleksi, kemudian juga keanggotaan, informasi-informasi berupa berita atau juga pengumuman, dan juga bisa jadi di sana ada e-resources-nya, misalkan jurnal-jurnal digital yang ada dan dilanggan oleh perguruan tinggi itu semuanya masuk di situ. Dan kalau bisa juga perpustakaan biasanya kan sudah punya sosial media ya. Nah, itu juga dimasukkan dalam website perpustakaan gitu. Di samping kita juga nanti harus memperlihatkan dan juga harus informatif ya untuk websitenya itu memberikan informasi terkait dengan layanan-layanan apa saja sih yang ada di perpustakaan gitu. Nah, untuk standar minimalnya memang situs website ini dapat diakses tetapi informasinya tidak diperbaharui. Sebetulnya meskipun ini standar minimal, idealnya jangan sampai seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi situs website kita harus update gitu. Kemudian pertanyaan nomor 3, sistem informasi manajemen atau pengelolaan perpustakaan berbasis TIK. Nah, untuk sistem ini memang dari Perpustakaan Nasional itu akan eh, tidak akan meminta untuk hanya menggunakan satu program atau mungkin tidak hanya meminta untuk misalkan karena produk English Lite itu dari Perpustakaan Nasional tidak meminta untuk harus English Lite itu tidak. Tetapi silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan dari perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan nih untuk yang open source gitu ya, ada English Lite, ada Slim gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan perguruan tinggi teman-teman sendiri itu sudah punya aplikasi yang memang sudah eh, sinkron atau terkoneksi dengan eh, milik universitas gitu ya, yang nanti dari akademik, perpustakaan, kemahasiswaan semuanya itu sudah menjadi satu gitu lah dalam satu aplikasi atau satu sistem yang memang sudah terintegrasi itu jauh lebih baik gitu ya. Karena kami pun tidak akan eh, menilai si softwarenya itu apa. Tetapi kami akan menilai efektivitas dari software yang dipergunakan. Tuh. Kemudian untuk standar minimalnya itu memang
perpustakaan memiliki sistem informasi manajemen, tetapi tidak terintegrasi dengan sistem informasi a- perguruan tingginya gitu. Jadi kalau misalkan tidak menjadi satu seperti kita menggunakannya English Lite atau menggunakannya Slim itu sebetulnya sudah tidak masalah. Tetapi kalau misalkan sudah terintegrasi pasti akan jauh lebih baik gitu nilainya. Nah, untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa tangkapan layar, misalkan sistem penelusurannya, kemudian juga tangkapan layar aplikasi. Kalau misalkan perpustakaan juga membuat aplikasi yang berbasis Android gitu ya. Nah, itu juga boleh disampaikan juga. Kemudian juga hal-hal yang mungkin bisa membuktikan terkait dengan kita menggunakan aplikasi atau sistem informasi manajemen untuk perpustakaan yang dapat membantu kinerja di perpustakaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 yaitu terkait dengan kerjasama perpustakaan. Nah, ini juga sama untuk di semua jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan menjalin dan mengimplementasikan kerjasama dengan pihak eksternal, baik itu nasional maupun internasional, yang mendukung pengembangan layanan, sumber daya, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Nah, untuk standar minimalnya itu memang memiliki kerjasama dengan 3 lembaga di luar dari eh, perguruan tinggi, gitu. Perguruan tinggi yang ada di kita gitu ya. Misalkan perpustakaan kerjasamanya juga dengan perpustakaan di perguruan tinggi lain. Nah, itu boleh. Itu bisa dihitung. Misalkan kita kerjasama dengan 5 perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu berarti kan kita sudah bekerja sama dengan 5 lembaga atau instansi di luar dari lembaga kita. Nah, itu boleh. Nah, idealnya memang paling sedikit menyelenggarakan satu kegiatan dalam 1 tahunnya. Jadi memang yang namanya kerjasama perlu teman-teman pastikan bahwa kerjasama ini tidak hanya berupa MOU di atas kertas saja, tetapi ada pengimplementasiannya dari kegiatan-kegiatan atau mungkin bentuk kerjasamanya itu seperti apa. Jangan sampai kita banyak kerjasama atau MOU dengan pihak-pihak lain, tetapi kalau secara manfaat itu belum terlihat. Nah, itu tidak diharapkan seperti itu. Akan jauh lebih baik kalau kegiatan kita memiliki banyak kerjasama, tetapi implementasinya itu juga terlihat. Saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dengan adanya misalkan kegiatan-kegiatan bersama atau saling menyelenggarakan eh, mungkin bisa jadi pinjam antar perpustakaan. Nah, itu juga akan jauh lebih baik gitu. Nanti untuk bukti fisiknya bisa berupa dokumen kerjasamanya, kemudian juga dokumentasi dari bentuk kerjasamanya itu, kegiatan-kegiatan yang ada dan sebagainya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa membuat atau eh, membuktikan bahwa teman-teman itu sudah punya kerjasama di bidang-bidang tertentu terkait dengan pengembangan perpustakaan. Kemudian pertanyaan nomor 5 itu terkait dengan inovasi dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, untuk nomor 5 ini juga masih sama untuk semua jenis perpustakaan harus memiliki 3 jenis inovasi dalam pengelolaan, layanan, atau sistem perpustakaan. Untuk pertanyaannya, yaitu perpustakaan secara aktif mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam pengelolaan, layanan, atau sistem perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan kualitas layanan. Nah, yang namanya inovasi itu memang berarti kita ingin melakukan satu hal untuk dapat meningkatkan layanan kita, gitu ya. Jadi tidak harus inovasinya itu
Tidak harus yang dengan teknologi tinggi gitu ya. Tetapi yang paling utama itu harus bernilai tambah, kemudian juga solutif dan berdampak serta dapat berbentuk kreativitas yang bersifat unik atau memiliki estetika tersendiri. Nah, kalau di instrumen yang lama itu biasanya ada ini ya, ada keunikan gitu ya yang ditanyakan. Nah, itu sebetulnya bisa dimasukkan dalam inovasi di sini. Jadi, baik itu berupa inovasi itu bisa berupa bentuk, misalkan dari segi gedungnya atau mungkin koleksinya dan sebagainya gitu ya, yang berupa bentuk mebeler bahkan itu boleh. Kemudian inovasi berupa kegiatan atau program kerja. Nah, itu juga boleh. Jadi tidak hanya terbatas pada yang berbasis teknologi informasi atau teknologi tinggi gitu ya. Misalkan kita adanya perubahan gitu ya dari sistem yang kita biasanya aplikasinya belum menggunakan berbasis Android atau berbasis gawai gitu ya, yang hanya bisa diakses melalui website. Awalnya seperti itu, kemudian kita membuat aplikasi. Nah, itu juga termasuk ke dalam inovasi gitu ya. Nah, silakan saja nanti disesuaikan untuk inovasinya, minimal itu 3 inovasi. Nah, untuk bukti fisiknya itu berupa dokumentasi program inovatifnya atau mungkin bisa jadi berupa roadmap-nya, laporan hasilnya dan evaluasinya, kemudian juga laporan pemanfaatan informasinya, kemudian bisa juga nanti disertakan foto atau dokumen-dokumen lain yang bisa meningkatkan atau menunjukkan bahwa perpustakaan itu memang sudah berinovasi dalam pengelolaan perpustakaan. Kemudian, terkait dengan dukungan perpustakaan dalam akreditasi lembaga. Nah, ini sih yang sering sekali teman-teman biasanya terlibat ya, untuk adanya eh, kita diminta untuk membantu karena di program studi A akan akreditasi, misalkan seperti itu ya. Jadi ini juga diperhitungkan untuk di instrumen yang saat ini, yang sebelumnya di instrumen lama memang belum ada pertanyaan terkait ini. Nah, ini perpustakaan berperan aktif atau berkontribusi dalam akreditasi program studi dan akreditasi institusi dalam 3 tahun terakhir. Untuk standar minimalnya itu memang berperan aktif setidaknya 50% akreditasi program studi. Jadi, misalkan kita di 3 tahun terakhir, misalkan di 1 tahun gitu ya, itu kita terlibat dalam kegiatan akreditasi jurusan A gitu ya. Apakah kita sudah berperan di sana? Mungkin peran kita hanya 50% lah gitu ya, karena untuk terkait dengan dokumentasinya atau mungkin bahan rujukannya dan sebagainya. Nah, tapi biasanya kalau perpustakaan itu pasti berperan aktif gitu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan mendukung per- akreditasi dari institusi. Nah, untuk bukti fisiknya itu nanti bisa berupa surat tugas atau surat permohonan peran perpustakaan dari tim akreditasi institusi atau program studi. Kemudian juga bisa berupa dokumentasi kegiatan asesmen lapangan, rekap jumlah program studi yang dilayani oleh perpustakaan. Kalau misalkan dalam 3 tahun terakhir itu memang ada lebih dari satu misalkan yang akreditasi dan kita di perpustakaan terlibat, nanti dibuatkan rekapnya. Kemudian juga materi. Materi ini maksudnya apa sih peran dari perpustakaan itu gitu ya. Misalkan dalam penyedia bahan bacaan. Nah, itu apa saja sih hal-hal yang nanti disampaikan untuk mendukung kegiatan tersebut gitu, khususnya perpustakaan. Biasanya nanti bisa dimasukkan untuk menjadi salah satu bahan yang dipertimbangkan dalam bukti fisik. Nah, memang penilaian ini didasarkan atas peran aktif perpustakaan untuk mendukung akreditasi dari program studi tersebut gitu. Karena memang secara fungsi perpustakaan ini harus menunjukkan peran yang memang
bisa berkolaborasi dan proaktif gitu ya dengan berbagai pihak khususnya untuk meningkatkan ada peningkatan baik itu ke riset bahkan juga kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung literasi di perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 terkait dengan dukungan perpustakaan juga dalam akreditasi lembaga, yaitu pemanfaatan perpustakaan secara aktif oleh sivitas akademika, baik internal maupun eksternal. Ini pertanyaan juga berlaku sama untuk semua jenis perpustakaan. Standar minimalnya itu memang pemanfaatan perpustakaan 60% dari sivitas akademika. Nah, nanti bisa kita lihat dari eh, kunjungan, kemudian yang menggunakan layanan-layanan yang ada di perpustakaan, baik itu secara langsung maupun secara daring. Nah, itu nanti biasanya kan ada statistiknya ya. Jadi, kalau dihitung apakah sudah 60% dari sivitas akademika itu memanfaatkan perpustakaan atau tidak gitu. Kemudian untuk pemanfaatan sendiri memang tidak hanya kunjungan ya, tetapi memang seperti tadi untuk akses informasi melalui website atau mungkin e-resources kita dan sebagainya itu juga kita perhitungkan. Nah, untuk bukti fisiknya itu nanti bisa berupa laporan hasil pemanfaatan dan juga baik itu untuk sivitas akademika kalau misalkan hanya ada itu saja. Kalau misalkan ada pengguna lain misalkan dari masyarakat sekitar atau mungkin eh sivitas akademika yang di luar dari perguruan tinggi kita. Misalkan karena kita kerjasama dengan perguruan tinggi B gitu ya. Kemudian mahasiswa atau dosen dari perguruan tinggi B itu berkunjung dan memanfaatkan layanan kita. Nah, itu juga dihitung sehingga nanti harus ada pelaporannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di komponen keenam itu terkait dengan tingkat indeks kepuasan sivitas akademika terhadap pengelolaan perpustakaan. Ini sama di semua jenis perpustakaan. Jadi minimal itu indeks kepuasannya 50%. Nah, otomatis kalau kita ditanya untuk tingkat kepuasan berarti tidak jauh-jauh dari adanya survei kepuasan gitu ya. Jadi bisa jadi teman-teman nanti bisa dalam satu kuesioner misalkan ya, tetapi mencakup keseluruhan item, misalkan kepuasan terkait dengan koleksinya, kemudian kepuasan terkait dengan layanannya, sarana prasarannya, dan sebagainya. Nah, itu di dalam satu kuesioner itu pun tidak masalah. Tidak harus nanti teman-teman melakukan survei itu sendiri-sendiri. Oh, nanti ini survei terkait dengan koleksi sendiri. Kemudian layanan nanti di hari yang di bulan yang lain sendiri. Nah, sebetulnya tidak apa-apa gitu ya, tetapi secara efektif atau tidaknya biasanya itu kurang efektif kalau yang seperti itu. Karena terlalu sering kita melakukan survei juga nanti responden kita juga biasanya jenuh ya. eh Masa hampir setiap bulan kita melakukan survei gitu kan. Sehingga kalau misalkan dimungkinkan untuk survei kepuasan ini memang sudah mencakup ke berbagai aspek yang dinilai. Nah, nanti silakan dihitung saja dari semua responden yang ada itu untuk hasil dari rata-ratanya itu apakah mencakup tingkat kepuasan di atas 50% atau tidak. Kalau misalkan masih di bawah berarti itu belum standar. Kalau sudah 50% baru itu sudah sesuai standar. Meskipun pada kondisi kenyataannya seringkali kalau dilihat dari pengalaman kami menilai akreditasi perpustakaan itu untuk kepuasan pemustaka sudah banyak yang lebih dari 75% sebetulnya. Gitu.
Baik, untuk komponen keenam juga sudah selesai.